konsekuensi, menghormati peraturan. Kalau restitusi, menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian, kalau hukuman, sistem itu tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi kalau ada aturan, bocah nggak ngerti, nggak laku, nggak terjadi kan itu aturannya. Maksudnya di sini, kalau hukuman itu. Kalau konsekuensi memerlukan monitoring dan seperti terus-menerus dari guru. Jadi seperti ada revisi lagi. Restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi seperti pokoknya menemukan solusinya dan dia akan melakukannya itu dari dirinya sendiri. Lanjut Pak Wi. Awas dalam makan awas dalam sebenarnya. Hukuman. Lakukan apa yang saya katakan. Apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Itu restitusi. Apakah memang kamu nggak mau CPR? Memang itu yang ingin kamu lakukan. Nah, di alasannya mengapa? Solusinya apa supaya kamu mau melakukan? Itu restitusi. Konsep dirinya buruk, konsep diri baik, konsep diri kuat. Itu kalau berdasarkan ini. Mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Sebenarnya apa sih yang dibutuhkan anak-anak? Kebutuhan kita juga manusia pada umumnya. Apa kebutuhannya itu? Apa saja? Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Di kelas pun juga seperti itu. Mereka juga bagaimana mereka dapat kesenangan. Senang mungkin dengan sedikit ice breaking, senang diajak belajarnya di luar sumber daya. Ya, bebas mengeksplorasi dirinya, bukan berarti bebas kita terus di mana anaknya berpilihan, bukan. Tapi dalam arti bebas memilih sesuatu, misalnya hal kecil aja. Coba patung temanya makhluk hidup, silahkan kalian bebas memilih. Misalnya nih, silahkan pilih bahannya, mau plastik, mau tepung, mau tangan liat, mau dari besi, kawat, mau dari apa, seperti kayu dan sebagainya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Jadi mereka itu dilus gitu aja kepalanya, udah senang. Kayak ya ampun rajinnya dilus gitu. Itu udah rasa diterima oleh gurunya, rasa sayang. Lanjut. Ya ampun, itu kasus Bu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang. Nah, pas nih. Dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Kira-kira? Dulu gitu ya. Apa yang akan kita lakukan? Kalau anak sering juga bekal. Kan kita kalau secara hukuman mungkin Doni kalau dibuka. Apa ini? Keserah dari mana ya Pak? Ini kan jawab gitu. Besok sudah mulai ya. Merujuk pada situasi dan dulu datang orang. Iya, guru Pak Guru enggak ya? Pak Guru suruh masakin lah. Pada situasi sedang dihadapi Ibu Ambar di atas, dalam konteks penegakan disiplin positif, Ibu Ambar sebaiknya mencari tahu alasan Doni melakukan tindakan tersebut akan mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi. Jadi, apa kebutuhan dasar yang sebenarnya ingin apa ya? Ditunjukkan atau supaya beliau itu ngerti dulu ini Bu, saya tuh alasannya ambil makanan. Jadi kalau nah ya seperti itu, di rumah ada nggak sarapannya atau masaknya ibu untuk masak. Tapi kalau setiap hari mungkin ada sesuatu yang lebih mendalam lagi selain mungkin ibunya memang kebiasaannya makan siang atau memang nggak ada yang dimasak gitu kan. Jadi kita tahu dulu, jangan langsung dimarah, jangan langsung dipanggil terus dimarah cukuin kancane. Jadi kita harus tahu dulu alasannya, nanti mereka menemukan solusinya. Kebutuhan
ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhannya itu sebenarnya kebutuhan untuk bertahan hidup karena dia lapar. Tuh, yang ini dipenuhi Doni itu. Rasa kasih sayang betul rasa diterima. Jika menjawab alasannya itu bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Oh, cukup. Perhatian. Cukup ini. Jadi setidaknya dia diperhatikan, jadi bahan omongan diperhatikan lah. Iya, dari perhatian. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memberitahu dia, maka kebutuhan yang sedang dibenda adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Diperhatikan teman, gurunya juga, panggil lagi lah ke orang tuanya. Jadi orang tuanya juga memperhatikan, ya. Kan dia tuh, ayo aku tuh butuh diperhatikan. Golongan di Python. Penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan, misalnya apabila jawaban Doni merasa hebat karena temannya jadi takut, karena teman jadi takut. Ada. Alibno. Ya, oh bukan. Yoga. Oh itu. Ya, jadi dia ingin dianggap dia itu kuat, anak karena dia takut, teman-temannya takut. Kebebasan sekarang. Kebutuhan akan pilihan jika jawabannya dia merasa bosan dengan bekal makanan dibawakan ibunya. Jadi kan kemungkinan alasannya itu karena dia lapar, kan dia ingin temannya itu mengakui kalau dia itu kuat, cari perhatian, atau alasan dia itu karena bosan. Masih goreng, terus saya terus benda goreng terus, jadi dia ambil dia teman-teman. Nah dari situ kita tahu alasannya bukan karena pasti punya alasan mereka melakukan sesuatu itu, tidak ada alasannya kenapa. Terutama yang tadi. Kebutuhan kesenangan, senang jika alasannya iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya saja itu kan. Jadi ini pun nanti ujungnya ke kita aja konstitusinya, konsekuensinya gimana, keyakinan kelas gimana, kamu harus bagaimana supaya tidak terulang seperti itu. Kalau kamu melakukan seperti itu, tanya dulu kira-kira apa akibatnya untuk teman-temanmu orang lain. Jadi nanti dari situ kita bisa mengetahui 5 posisi kontrol juga ada di budaya positif. Apa saja? Penghukum. Jadi posisi kontrol itu posisi kita di sekolah, peran kita di sekolah. Kita itu penghukum, membuat merasa bersalah, atau kita itu teman, pemantau, yang terima itu kan teman manajer. Atau kita itu seorang manajer. Yang kelima itu bukan ini. Penghukum. Guru-guru merupakan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya. Awas, kamu salah terus saja salah, kamu selalu saja salah, selalu pasti selalu yang terakhir selesai kamu. Kapan kamu ada di sini? Ya ampun, terus. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran berhasil, yaitu cara dia. Guru caraku sing bener colok terus jadi keketen aku kayak gitu terus lho meresah kayak gitu. Penghukum, posisi guru sebagai penghukum nadanya itu belum Pak, nadanya itu ngomongnya tinggi, bahasa tubuhnya melotot, jarinya nunjuk-nunjuk kamu keketen. Kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Saking cekel. Ada indikasi indikatornya itu. Tapi biasanya copolok nah muridnya Wadono arcing kemudian sendiri sobek-sobek ya, gue waktu kok ngamuk sesuai karena dia merasa dihukum, dia ditunjuk-tunjuk, matanya melotot gitu, jadi dia ada bukan fisik tapi mental. Lanjut, sebagai pembuat merasa bersalah.
Jadi kita tuh seperti membuat anak itu jadi salah dalangnya, kowe lho salah itu. Kata-katanya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Betul ibu, cekel ibunya. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat ini? Nah, kalau orang tua ngerti, memahami, jadi sembrono, ya coba. Nah itu, jadi merasa, wah ini salah. Coba kelasnya kotor gara-gara kamu nggak pikir kan? Coba tadi kamu datang pagi. Nah, itu juga ya. Kita tuh sebagai orang yang buat anak menjadi bersalah. Membuat bersalah nadanya memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat kadang. Jadi kayak melulu ya bukan deh. Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Memberikan. Ternyata sedalam itu kalau kita melakukan kebiasaan yang kiranya selama ini mungkin kurang tepat. Lanjut. Sebagai teman, ayo bantulah ibu. Ayolah, jangan berisik toh. Tolong bantu ibu. Nanti tema kita nggak selesai loh, udah mau ulangan. Misalnya. Jadi seperti teman kita aja, kita ajak teman. Ayo ingat tidak bantu. Ayo ingat tidak bantuin bapak selama. Ayo ingat nggak bantuin bapak selama ini. Kamu belum naik kelas. Nah, misalnya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Jadi posisi teman tidak hanya yang ini ada yang sesuatu yang tidak, tapi ada juga yang baik nggak bisa toh, mana yang perlu dibantu, didekati. Murid merasa senang dan akrab dengan guru, ya termasuk dampak positif. Tapi hati-hati kadang kalau malah saya kerja kita kirim ada yang ya Pas udah yo. tapi kalau untuk kelas kecil nggak apa-apa, lucu ya Pak Dwi ya. Pak Dwi jadi pindah minta. Kalau naik kelas 6 itu kan namanya kayak gitu. Jadi sudah posisi Pak Dwi itu sebagai teman akrab dengan anak-anak. Tapi kita juga harus memberikan sesuatu yang mereka menyadari bahwa posisinya itu kadang dimana posisi yang sebenarnya guru dan ada batasannya yang kita sampaikan dengan baik. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantu. Oh itu tunggu Pak Dwi lah, bahannya yang pecah. Nah, saya kemarin sampai ngomong, ini loh, ayah dikasih karet kayak Pak Dwi. Jadi mereka melihat apa? Seperti nanti Pak Dwi bisa. Nanti ngerti ini supaya tahu nih. Itu saja ya. Lanjut. Sebagai pemantau, pertanyaan diajukan, misalnya peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi ada konsekuensinya apa, nadanya datar, bahasa tubuhnya formal. Murid memahami konsekuensi harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Jadi sebagai monitoringlah, memantau, lambat. Kok terlambat? Aturannya apa? Seharusnya maksudnya berapa? Kenapa terlambat? Sebagai pemantau. Sebagai ini yang titik tertinggi, manajer perusahaan. Guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Jadi seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini, kembali keyakinan kelas, apa kamu meyakininya, jika kamu meyakininya, apa yang kamu bersedia memperbaikinya. Jadi kita tuh hanya mengarahkan supaya dia menemukan apa sih yang dia lakukan, apa sih solusinya, itu sebagai manajer. Suaranya itu halus, tubuhnya tidak kaku, mendekat ke murid. Tapi ini dengan syarat, aku mau halus melembutkan, tapi dengan cara diingat, berbeda kalau dengan sudah dari hati gitu, biasanya. Posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahan, tentu dengan bimbingan. Itu posisi manajer. Jadi 5 sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, teman, memantau, manajer. Manajer ini suatu titik yang luar biasa ketika kita sudah terbiasa. Ini pertanyaan saya, kecewa dengan kamu berbuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, itu hukum. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu sebagai teman. Kemudian kalau manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir, penghukum. Jadi kalau mau bersalah itu sesuatu kejadian,
dia salahnya, sumber kesalahannya dia gitu. Kembali ke segitiga restitusi, tentang restitusi tadi. Nah, ini tentang ada 3 langkah: validasi kebutuhan, menstabilitaskan identitas, kemudian menanyakan keyakinan. Itu segitiga restitusi, maksudnya langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam ketika ada anak indisipliner. Jadi mereka melakukan hal yang sebenarnya tidak dilakukan. Menstabilkan identitas. Berbuat salah itu hal, jadi berbuat salah itu nggak apa-apa, itu juga pernah salah. Manusia itu nggak ada sempurna, itu tahap awal dilakukan. Jadi sekedar baru dia datang itu disampaikan itu seperti itu. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tertarik untuk mencari siapa, tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, tapi tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi pada tadi tidak menyalahkan, tapi mereka mentampilkan dulu validasi kebutuhan. Misalnya mahasiswa mengenali basic kebutuhan yang ingin dipenuhinya. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Soalnya kamu lempar batu, tapi kamu hebat ya, nggak balas. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukan itu. Apa kamu ambil malah ini? Apa sih arahmu? Apa yang penting bagi kamu? Apa kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok? Melakukan hal yang lebih baik lagi besok. Menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang sudah disepakati, keyakinan kelas. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ini apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Sudah kamu siap untuk memulai? Atau kamu melakukan saat ini sesuai? Oke, dan seterusnya. Dari itu semua, Bapak Ibu, apa hal yang ternyata selama ini banyak sekali yang sudah saya lakukan, yang sudah baik, tapi hanya mungkin belum terbiasa. Terutama hukuman. Ya enggak, kalau saya sih waktu mempelajarinya langsung, ya ampun, padahal semua ngalang-ngalang berarti masuk hukuman atau gitu. Karena anak merasa sakit hati. Kamu itu bisa, tapi kok nggak ada anak itu. Kamu bisa, tapi kok kamu itu ngamu belakangnya itu. Jadi karena itu saya jadi, kalau ditanyakan refleksinya waktu tugas ini juga saya mengatakan, jadi semuanya ujungnya ke diri kita sih saja nih. Dengan mengatur emosi, belum Pak bilang itu videonya aja. Dari semua materi ini saya tangkap situ dalam sebuah video. Terima kasih. Mana ya Pak? Ya. Kita saksikan. Ada suara.
Kelas kepodo. Aku sing enggak. Kita hari nanti saya buat video juga. Matur nuwun Bapak Ibu, itu beberapa aksi nyata yang sudah saya lakukan. Jadi saya berusaha aksi nyata ini bukan karena tugas, tapi memang saya ingin melakukan dari hati. Dan semoga bisa menumbuhkan lingkungan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesempatannya.